Lanjutkan pembahasan kita mengenai logika matematika atau logika proposisi. Kali ini kita lanjutkan ke subtopik mengenai inferensi logika. Jika kemarin kita sudah membahas istilah proposisi, kali ini kita ada istilah baru yaitu argumentasi. Suatu argumentasi dalam logika proposisi itu adalah suatu barisan pernyataan. Kita misalkan P ya di sini, P1, P2 sampai dengan P ke N yang diakhiri dengan sebuah pernyataan Q. Itu disebut dengan argumentasi. P1, P2 sampai dengan P ke N yang diakhiri dengan sebuah pernyataan Q. Nah, pernyataan-pernyataan P1, P2 sampai dengan P ke N itu disebut premis atau hipotesa. Dan Q itu disebut kesimpulan atau konklusi. Nah, suatu argumentasi itu dikatakan absah atau valid ya jika semua hipotesisnya atau premisnya tadi P1 sampai P ke N itu bernilai benar dan mengakibatkan konklusinya Q itu juga bernilai benar. Nah, dengan perkataan lain, jadi suatu argumentasi itu valid atau tautologi ya bila kita simpulkan seperti ini, P1 sampai dengan PKN benar, maka Q benar. Nah, proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi inilah disebut inferensi atau inference ya. Penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi premis atau hipotesis tadi sehingga mendapatkan kesimpulan Q yang juga benar. Itu yang disebut dengan inferensi. Contoh dari kalimat implikasi P dan P maka Q itu kita bisa dapatkan kesimpulan Q yang merupakan suatu tautologi. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ingat, ini disebut dengan modus ponen ini ya, metode penarikan kesimpulan ini atau metode inferensi ini disebut modus ponen. Kalau kita tulis ada P dan P maka Q, maka kita bisa ambil kesimpulan yang absah Q itu benar gitu ya. Kemudian ada lagi contoh, ada kalimat negasi Q dan P maka Q nih ya, negasi Q dan P maka Q, kesimpulannya adalah negasi P atau ini dikenal juga dengan nama modus tollens gitu ya. Contoh lain dari dua kalimat implikasi ya, P itu bisa kita tuliskan P itu maka negasi P dan negasi P itu sama dengan P, atau ini disebut juga dengan aturan inferensi double negation introduction yang ini ya. Kalau yang ini double negation elimination. Nah, rule inference ini atau aturan-aturan inferensia inilah yang mau kita bahas ke depan. Nah, yang pertama kita bahas satu-satu ya. Ini aturan-aturan inferensia yang umum digunakan. Yang pertama adalah addition atau disjunction introduction. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya ini penambahan disjungsi. Jadi aturan inferensianya adalah misalkan kita punya preposisi P, maka kita bisa menambahkan preposisi lain, misalkan Q, menjadi P atau Q, gitu ya. Ini dinamakan dengan penambahan disjungsi. Di suatu proposisi random itu bisa kita tambahkan secara disjungsi dengan proposisi another random proposisi gitu ya. Itu hasilnya akan true atau absah atau tautologi ya. Karena kalau teman-teman ingat dari tabel kebenaran disjungsi ya, apapun nilai Q ini entah true entah false ya kan, selama P ini true maka hasilnya juga akan true.
Lalu berikutnya ada simplification atau conjunction elimination, atau dalam bahasa Indonesianya biasa disebut eliminasi konjungsi atau penghapusan konjungsi atau penyederhanaan konjungsi. Nah, itu kebalikannya dari yang addition tadi. Di sini kita bisa mengurangi. Misalkan kita punya proposisi P dan Q, maka bisa kita simpulkan P saja benar, atau P dan Q itu Q saja benar. Ya, kita bisa ambil salah satu antara kedua proposisi yang menyusun konjungsi ini. Kemudian ada conjunction introduction atau konjungsi saja, biasanya disebut konjungsi saja. Nah, ini ada suatu proposisi P, kemudian ada suatu proposisi yang dimisalkan dengan Q, dua-duanya nilainya true ya. Itu bisa kita gabungkan kedua proposisi menjadi P dan Q. Nah, ini yang disebut dengan conjunction introduction. Lalu yang keempat ada modus ponens. Ini misalkan ada pernyataan P, kemudian ada pernyataan P maka Q. Dari kedua ini dapat kita simpulkan maka Q. Itu yang disebut dengan modus ponens. Kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya. Contoh-contoh aturan addition atau disjunction introduction. Yang pertama, contoh ada pernyataan hari ini hujan. Maka dapat disimpulkan bahwa hari ini hujan atau kita pergi ke pameran. Jadi ini P kita gabungkan dengan kalimat lain, misalkan ini Q, sembarang kalimat lain, itu bisa seperti ya. Misalkan hari ini hujan atau kita pergi ke Dufan misalnya. Bisa juga seperti itu. Itu yang disebut dengan penambahan disjungsi tadi. Lalu contoh berikutnya. Ada pernyataan hari ini hujan, misalkan ini P, dan kita pergi ke pameran. Dua-duanya ini bernilai benar. Maka dapat kita simpulkan bahwa hari ini hujan ya. Atau bisa kita ambil kesimpulan lain, kita pergi ke pameran. P saja atau Q saja, yang mana? Yang manapun benar. Nah, itu disebut dengan penyederhanaan konjungsi. Contoh yang ketiga. Misalkan ada pernyataan Taslim mengambil kuliah matematika diskrit P ya. Kemudian Taslim mengulang kuliah algoritma Q. Kedua pernyataan ini benar. Bisa kita simpulkan maka Taslim mengambil kuliah matematika diskrit dan mengulang kuliah algoritma. Maka simpulannya adalah P dan Q. Nah, inilah yang disebut dengan konjungsi tadi. Conjunction introduction. Lalu untuk yang modus ponens, contohnya jika 20 habis dibagi 2, misalkan ini P, maka 20 adalah bilangan genap. P maka Q. Kemudian ada pernyataan 20 habis dibagi 2, ada pernyataan P. Maka dapat kita simpulkan 20 adalah bilangan genap atau Q. Mudah-mudahan jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke aturan inferensi yang lain. Nah, yang kelima ini ya. Yang kelima ada modus tollens. Modus tollens di sini hampir mirip dengan yang ponens, tapi kita punya pernyataan kalau tadi ponens ya, kita punya P-nya. Kalau tollens kita punya ini nih yang di ruas kanan, negasi Q. P maka Q dan kita punya negasi Q, maka kita bisa simpulkan negasi P. Lalu yang keenam ada hypothetical syllogism. Di sini kita punya pernyataan atau proposisi P maka Q, kemudian Q maka R. Maka dapat kita simpulkan P maka R, ya kan? P maka Q, Q maka R. Maka kita simpulkan P maka R.
Lalu ada disjunktif silogisme, beda ya. Ini hypothetical, kalau yang ini disjunktif silogisme, sama-sama silogisme. Di sini ada pernyataan P, kita punya P atau Q, kemudian kita tahu negasi P, maka kesimpulannya adalah Q. Jadi kan pilihannya P atau Q. Kemudian ada pernyataan bukan P gitu kan, not P. Maka kesimpulannya ya Q gitu. Lalu nah ini contoh ya. Contoh yang pertama yang modus Tholen tadi. Jika N habis dibagi oleh 3, misalkan ini P, maka N kuadrat habis dibagi oleh 9. Kemudian kita punya pernyataan N kuadrat tidak habis dibagi oleh 9 minus negasi Q ya. Maka dapat kita simpulkan bukan P, yaitu N tidak habis dibagi oleh 3. Contoh berikutnya, jika hari hujan, maka kita tidak jadi berlayar. Ini kita jadi berlayar, maka kesimpulannya adalah hari tidak hujan. Berikutnya, dari teori bilangan diketahui bahwa kalimat jika N habis dibagi 3, maka N kuadrat habis dibagi oleh 9 adalah true. Jadi, jika diketahui bahwa N habis dibagi oleh 3, maka berdasarkan modus ponen dapat disimpulkan bahwa N kuadrat habis dibagi oleh 9. Ini sama ya, sama seperti yang nomor 1, tapi ini modus ponennya. N habis dibagi oleh 3. Ini P, maka N kuadrat habis dibagi oleh 9. Nah, diketahui N habis dibagi oleh 3. Maka kesimpulannya adalah Q. N kuadrat habis dibagi oleh 9. Jadi, satu pernyataan implikasi bisa kita ambil kesimpulannya dengan cara Tholen, bisa juga dengan cara ponen. Contoh lain ya. Misalkan implikasi berikut adalah benar. Jika hari hujan, maka kita tidak jadi berlayar. Nah, ini yang nomor 2, tapi kita ambil dengan cara ponen. Ya, jika hari hujan, P, maka kita tidak jadi berlayar, Q. Kebetulan hari hujan. Nah, ini P diketahui. Maka berdasarkan modus ponen disimpulkan bahwa kita tidak jadi berlayar. Nah, ini contoh untuk aturan yang hypothetical syllogism. Jika si A adalah mahasiswa UI angkatan 2007, misalnya ini P, maka si A mengikuti SPMB 2007, Q. Jika si A mengikuti SPMB 2007, Q, maka si A bisa berbahasa Inggris, R. Maka dapat disimpulkan bahwa jika si A adalah mahasiswa UI angkatan 2007, maka si A bisa berbahasa Inggris. Jika P, maka R kesimpulannya ya. Contoh aturan disjunktif silogisme. Ini ya. Hari ini hujan atau ya, P, atau hari ini lalu lintas macet. Hari ini tidak hujan, negasi P. Maka kesimpulannya adalah hari ini lalu lintas macet. Bedakan antara disjunktif silogisme ini dengan Tholen tadi ya. Tholen dan ponen tadi beda. Kalau tadi kan P maka Q, kalau diketahui min Q, negasi Q maka negasi P. Kalau ini bukan negasi Q tapi Q karena tidak P. Jadi tinggal tersisa pilihan yang satunya lagi. Misal hari ini hujan atau lalu lintas macet. Hari ini lalu lintas tidak macet, P atau Q, dan diketahui negasi Q, maka kesimpulannya adalah P, hari ini hujan. Catatan di sini meskipun P1, P2 dan seterusnya sampai dengan P ke N, maka Q itu valid, tapi tidak selalu Q
Q bernilai true ya. Bisa saja Q itu nilainya false. Nah, kenapa itu bisa teman-teman cari tahu pakai tabel kebenaran ya. Kembalikan lagi ke definisi absah ya, atau valid atau tautologi. Ya kan? Definisi tautologi atau absah atau valid itu ketika pernyataan ini di tabel kebenaran dia bernilai selalu true, tapi bukan berarti semua komponen proposisi kompositnya ini nilainya true. Tidak harus ya. Nanti coba dibuktikan pakai tabel kebenaran coba. Nah, lanjut ya, kita lanjut ke aturan inferensinya. Yang ke berapa? 8 ya. Ke-8 ini ada resolution. Resolution di sini kita punya beberapa disjungsi. Kita punya P atau Q dan kita punya negasi P atau R. Artinya ini kan P-nya udah oleh pernyataan yang kedua sudah dikatakan negasi P. Maka P-nya coret, tinggal tersisa pilihan Q atau R, seperti itu. Nah, tadi ini sudah disinggung di awal tadi ya, double negation introduction. P itu sama dengan ya, bisa kita simpulkan kalau P itu artinya negasi P, tidak P ya, itu adalah P. Double negation elimination, negasi P itu sama dengan P. Nah, yang terakhir ini ada dilema. Dilema ini ada disjungsi P atau Q, kemudian P maka R, Q maka R. Maka kita simpulkan ini R. Kenapa? Karena kita ada dua pilihan nih, P atau Q ya kan. Kalau kita pilih P, maka kesimpulannya R. Kalau kita pilih Q, kesimpulannya juga R. Ya artinya kesimpulannya adalah R, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan dilema. Kalau resolution ini gampang sih, ini ada beberapa pilihan ya, ada 3 pilihan P, Q, R, tapi tidak P, maka menyisakan tinggal 2 pilihan Q atau R. Double negation ini contohnya ya apa ya, misalkan tidak mudah seperti itu ya, tidak mudah. Artinya apa? Tidak mudah itu sama dengan mudah, seperti itu ya. Sulit itu artinya tidak sulit. Maddis itu tidak sulit, itu artinya maddis itu sulit. Nah, itu maksudnya contohnya ya, double negation itu. Nah, sekarang contoh yang dilema. Dilema ini misal ya, nanti malam Adi mengajak saya nonton atau mengajak saya makan di restoran. Pilihannya 2 ya, kalau nggak pergi nonton, pergi makan. Jika Adi mengajak saya nonton, maka saya akan senang. Jika Adi mengajak saya makan di restoran, maka saya senang. Artinya kesimpulannya nanti malam saya akan senang. Mau diajak pergi nonton ataupun pergi makan. Seperti itu ya. Itu contoh dilema. Nah, kita bahas beberapa contoh inferensi dari beberapa argumentasi ya. Kita masuk ke contoh yang pertama, tunjukkan bahwa argumentasi berikut adalah absah. Kita punya hipotesanya 4 ini ya, ada bahasa Inggris nih. It is not sunny this afternoon. It is not sunny this afternoon. P kita misalkan ya. And it is colder than yesterday. Q.
we will go swimming, ini misalkan R, only if it is sunny, misalkan ini S ya. If we do not go swimming, ini artinya negasi R, then we will take a canoe trip. Ini baru lagi PQRST misalkan. If we take a canoe trip, T PQRST, then we will be home by sunset. Misalkan. Nah, misalkan ini ya. Jadi ada beberapa permisalan di sini ada P, Q, R, S, T. Kelebihan ya tadi ya. It is not sunny. Oh ya, sunny ini tadi sudah ya. Sunny ini tadi ini it is not sunny itu P, maka ini harusnya negasi P. Kemudian ini kita misalkan S, ini S, ini T. Maka kita punya 4 P, Q, R, S, T. Kita punya 5 preposisi atomik. Di sini kita punya 5 preposisi atomik. Kita punya 4 hipotesa. Hipotesa yang pertama adalah P maka Q, kemudian R maka min P. Ingat ya, hanya jika itu sama dengan jika maka. Sebelumnya kan sudah kita bahas. Kemudian kita punya hipotesa negasi R maka S, S maka T. Kesimpulannya adalah T. Ini kita diminta periksa apakah ini tautologi. Nah, kita bisa gunakan aturan-aturan inferensi yang tadi untuk memeriksa apakah argumentasi tersebut tautologi. Ya. Kita lihat di sini. Hipotesanya ada 4 tadi ya, seperti yang sudah saya tulis. Pertama, kita bisa terapkan aturan simplifikasi pada step 1. Ini. Antara P dan Q bisa kita pilih salah satu kan? Tadi simplifikasi. Berarti kita pilih P. Kemudian kita terapkan double negation di P ini menjadi negasi P. Double negation introduction. Biar kenapa? Biar bisa kita terapkan modus Tholen dengan nomor 2. Ya, step 2 dengan 6 ini bisa kita tulis R maka negasi P dengan negasi P. Ya kan? Negasi P. Maka negasi R kesimpulannya. Benar ya? Negasi P maka negasi R. Ini hasilnya. Modus Tholen diterapkan pada step 2 dan step 6. Nah, kita sudah dapat negasi R. Kita lihat di sini ada negasi R. Maka bisa kita gunakan hipotesa yang ketiga. Modus ponen. Negasi R maka S dan kita punya negasi R, maka kesimpulannya adalah S. Ya. Terakhir kita operasikan 8 dengan hipotesa yang keempat. S maka T dan kita punya S, maka kesimpulannya adalah T. Jadi konklusinya yaitu T adalah benar. Nah, untuk membuktikan ini benar atau tidak, teman-teman bisa bandingkan dengan tabel kebenaran ya. Diperiksa apakah ini dan ini dan ini dan ini dan ini. Kalau di tabel kebenaran itu nilainya selalu true. Kalau dia selalu true, maka dia tautologi. Contoh berikutnya. If you send me an email message, ini P, kita misalkan, then I will finish writing the program. Q. If you do not send me an email message, berarti ini negasi P tadi ya.
then I will go to sleep early. Maka ini pernyataan baru kita simpulkan dengan R. If I go to sleep early, R, then I will wake up feeling refreshed. Ini pernyataan baru, kita misalkan P, ini Q aja ya, ini Q, R, S ini ya. Konklusinya, if I do not finish writing the program, negasi Q, then I will wake up feeling refreshed. S. P, Q, R, S kita punya 4 preposisi atomik. Kita punya 3 hipotesa. 3 hipotesa ada P maka Q, negasi P maka R, R maka S. Kesimpulannya adalah negasi Q maka S. Nah, kita tunjukkan bahwa hipotesa 3 hipotesa ini akan menghasilkan konklusi ini dan benar. Nah, kita lihat di sini ya. Tadi ada 3 hipotesanya. Kita bisa lakukan kontraposisi dari step 1 ini yang ini ya. Kemarin saya sudah bahas ada inverse, converse, dan kontraposisi, kan? Step 1 ini kan kita lihat ya. Di sini kita punya negasi P nih, negasi P. Maka kira-kira supaya negasi P ini bisa hilang, kita butuh negasi P yang lain. Maka kita kontraposisikan dari step 1 menjadi negasi Q maka negasi P. Ini sama ya, ekuivalen kan kemarin, ekuivalen. Nah, jadi bisa kita terapkan aturan inferensi hypothetical syllogism. Negasi P maka R dengan negasi Q maka negasi P. Ya. Maka kesimpulannya adalah negasi negasi Q maka R. Ya. Coba teman-teman lihat lagi tadi hypothetical syllogism ya. Kemudian dari hasil hypothetical syllogism ini kita gunakan hipotesa yang ketiga. Ini kan sudah digunakan ya, yang satu, yang kedua, sekarang yang ketiga. Negasi Q maka R, R maka S. Maka kesimpulannya adalah negasi Q maka S. Yang pertama tadi kebalik ya penulisannya, kayak gini. Negasi Q maka negasi P, negasi P maka R, maka negasi Q maka R. Seperti itu, lebih tepat. Jadi konklusinya ini ya, bisa kita simpulkan negasi Q maka S adalah benar dari ketiga hipotesa ini. Nah, berikutnya tunjukkan bahwa argumentasi berikut adalah absah. Hipotesa pertama kita punya P dan Q atau R. Kemudian yang kedua R maka S. Konklusinya P atau S. Nah, pertama kita bisa gunakan sifat distributif pada step 1. Kemarin kita sudah bahas ya sifat-sifat pada logika proposisi. Ini distributif artinya kita keluarkan ini dari dalam kurung. Jadi P atau R dan Q atau R. Kemudian ini kita implikasikan ini menjadi negasi R atau S. Ya, ekuivalen ya. R maka S itu sama dengan negasi R atau S. Supaya apa? Supaya kita bisa operasikan, karena kan ini yang satu implikasi, yang satu disjungsi dan konjungsi, maka nggak ketemu ini. Maka dari itu yang nomor 2 ini kita ubah bentuknya
supaya bisa dioperasikan. Nah, yang nomor 3 ini kan udah kelihatan nih ada R. Itu artinya kita butuh untuk mengeliminasi R ini. Kita ambil salah satu saja, kita simplifikasi ini konjungsinya ya, kan bisa disimplifikasi. Maka kita ambil yang P atau R-nya saja. Ini P atau R-nya saja. Kita gunakan sifat komutatif ya, sehingga ditukar nih posisi R dan P menjadi R atau P. Nah, terakhir ini dan ini kita operasikan resolution rule. Yang tadi ada negasi, nah gini ya, R atau P, kemudian negasi R atau S. Nah, ini kan pernyataan yang kedua ada negasi R, ini sudah membatalkan pernyataan R yang pertama, maka tinggallah pilihannya P atau S. Maka konklusinya P atau S itu adalah benar. Nah, contoh terakhir ini adalah pernyataan hipotesa Jasmine is skiing. Jasmine is skiing. Kita misalkan ini P. Or it is not snowing. It is not snowing. Kalau misalkan di sini saya misalkan it is snowing itu Q, maka ini menjadi negasi Q ya. It is snowing itu menjadi Q. Or Bart is playing hockey. Ini kita misalkan R. Kesimpulannya yang bisa kita ambil, Jasmine is skiing or Bart is playing hockey. Berarti hipotesanya P atau negasi Q, Q atau R, maka konklusinya P atau R. Nah, ini kita akan memeriksa apakah benar hipotesa dan kesimpulan ini. Nah, ini jadi harus ditunjukkan bahwa P atau negasi Q dan Q atau R bernilai benar, maka konklusi P atau R juga bernilai benar. Nah, hal ini ditunjukkan sebagai berikut. Hipotesa yang pertama tadi kita punya ini, hipotesa kedua kita punya ini. Gampang ya ini, cuma dua hipotesa dan dua-duanya sudah kelihatan disjungsi ya. Tinggal kita terapkan sifat komutatif pada step 1 ini menjadi negasi Q atau P. Kemudian ini dua ini kan resolusi, ya kan? Negasi Q ini membatalkan Q yang di sini, maka tinggallah opsinya P atau R atau P sama aja, komutatif ya. Tinggallah ini dan ini opsi yang tersisa. Maka benar ya, kesimpulannya adalah P atau R atau Jasmine is skiing or Bart is playing hockey. Berikutnya ini ada penggunaan inference logika proposisi untuk menyelesaikan teka-teki. Ya, teka-teki ini mungkin teman-teman sering dengar ini. Ada dua orang yang tinggal di suatu pulau. Orang yang pertama itu adalah satria yang selalu berkata jujur. Yang satu lagi penipu yang selalu bohong. Nah, kan kita disuruh mendetek siapa yang satria, siapa yang penipu. Nah, itu bisa teman-teman gunakan inferensi logika untuk menyelesaikan teka-teki itu. Ini saya tinggalkan untuk teman-teman baca, ini tambahan saja. Kemudian ada latihan seperti biasa, ini tidak banyak ya. Ini latihan mencakup materi yang dasar-dasar logika pertemuan yang lalu dan inferensi logika yang pertemuan hari ini. Jadi saya gabung ini menjadi satu latihan. Seperti biasa teman-teman coba minimal separuh dari latihan ini dan akan kita bahas nanti saat sesi Zoom meeting.